Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih berjumpa lagi di pertemuan ketiga. Kali ini saya akan membahas terkait membran sel ya, karena kemarin kita sudah bahas terkait sel itu apa, peranan sel itu apa, gitu ya, fungsi sel itu apa, ya. Jadi kali ini saya akan membahas terkait organel-organel dari sel tersebut. Salah satunya adalah membran sel ya. Nah, di sini membran sel bisa kalian lihat di layar. Membran sel itu apa? Membran sel adalah ada dua, ada yang disebut dengan fosfolipid bilayer. Nah, atau kalau satunya itu berarti fosfolipid saja, karena di sini ada dua, jadi yang dinamakan sebagai fosfolipid bilayer. Fosfolipid itu apa? Fosfo berarti lipid yang berikatan dengan fosfat. Nah, jadi lipid itu apa? Lipid adalah sel lemak gitu. Ada semacam apa ya, bisa dikatakan seperti halnya lemak. Lipid itu kan lemak gitu. Jadi fosfolipid adalah lemak yang berikatan dengan fosfat. Bilayer itu berarti ada dua, bi. Nah, kalau dalam bahasa biologi ada kata bi berarti itu dua. Bilayer berarti dua lapisan gitu. Nah, ada dua fosfolipid di sini, bisa kalian lihat. Nah, fosfolipid itu yang mana nih? Fosfolipid. Nah, fosfolipid itu yang ini nih. Nih, ini satu fosfolipid, sorry. Nah, ini satu fosfolipid. Nah, satu. Nah, yang ini ada lagi yang hadapnya kebalik, ini satu juga, satu fosfolipid juga. Nah, ini keduanya dinamakan sebagai fosfolipid bilayer gitu. Nah, bagian-bagian dari membran sel. Nah, di sini ada bagian hidrofobik. Hidrofobik nih, yang bagian di sini ini adalah bagian hidrofobik. Artinya hidrofobik itu apa? Hidro itu berarti air. Fobik itu adalah dari kata fobia, takut. Nah, hidrofobik, takut air atau tidak suka terhadap air. Ini bagian dalam sini. Nah, bagian dalam sini itu dia itu tidak suka terhadap air. Gitu. Seperti halnya minyak. Ketika minyak disatukan dengan air, maka minyak akan menolak, tidak akan berikatan. Sama dengan bagian dari fosfolipid ini, bagian ekornya ternyata dia takut terhadap air gitu, atau tidak suka terhadap air. Ya, terus kita lihat lagi di bagian kepalanya, kepala bilayernya atau fosfolipidnya itu ada yang bersifat hidrofilik. Nah, hidrofilik ini apa? Hidrofilik ini berarti dia suka terhadap air. Nah, dia itu bisa hidup dengan air, menyatu seperti itu, suka air lah ya, bisa dianggap seperti itu. Nah, jadi yang tadi hidrofobik itu takut air atau tidak suka air. Fobia itu kan berarti takut gitu ya, atau tidak suka. Nah, berarti gampang nih kata-katanya, hidro air, fobia itu berarti tidak suka. Sedangkan ini hidro itu air, filik itu berarti dia suka terhadap air gitu. Nah, ternyata di dalam membran sel ini banyak sekali tumpukan-tumpukan daripada fosfolipid bilayer gitu. Ada tumpukan-tumpukan dari fosfolipid. Nah, dari gabungan-gabungan dari fosfolipid inilah yang akhirnya membentuk sebuah yang namanya membran sel gitu. Selain itu, faktor pembentuknya pun ada lagi, ada yang disebut dengan protein intrinsik gitu. Ada lagi glikoprotein, ada lagi glikolipid, ada lagi protein ekstrinsiknya gitu. Nah, ada protein yang terikat, ada glikoprotein itu apa? Berarti glikoprotein adalah karbohidrat yang ditempeli oleh protein. Sedangkan karbohidrat yang menempel pada lipid atau lemak itu disebut dengan glikolipid gitu. Ya. Sampai sini paham ya? Nah, tadi berarti karbohidrat yang menempel pada protein itu disebut dengan glikoprotein, sedangkan karbohidrat yang menempel pada lipid disebut dengan glikolipid gitu. Terus di sini ada lagi yang disebut dengan protein intrinsik gitu. Protein intrinsik berarti apa? Protein yang tertanam di dalam lipid gitu. Jadi protein ini menempel, tertanam di dalam lipid, maka dia disebut dengan intrinsik. Namanya juga udah in, berarti kan di dalam gitu.
dia tertanam di dalam lipid. Terus ada lagi yang ekstrinsik. Nah, bedanya dengan yang intrinsik dan ekstrinsik, kalau yang ekstrinsik itu proteinnya dia hanya menempel sementara saja. Nah, karena nanti glikoprotein dengan glikolipid ini pasti akan selalu istilahnya dibahas ketika kita akan membahas yang namanya membran sel, karena nanti dia sebagai transport. Nah, transport daripada molekul-molekul yang akan masuk dari yang dia di luar membran hingga masuk ke dalam membran. Nah, ini tuh bagian atas itu luar membran ya, atau luar sel. Nah, bagian bawahnya ini adalah dalam membran gitu. Nanti ada proses mekanisme daripada bagaimana air bisa masuk, bagaimana kebutuhan daripada sel itu bisa masuk, seperti halnya protein, terus ada lagi natrium, segala macam itu bisa masuk, gimana nanti prosesnya dia akan melalui namanya glikoprotein tersebut ya gitu. Oke, kita next. Nah, ini nanti kaitannya akan berkaitan dengan yang namanya difusi dan osmosis. Makanya yang namanya membran sel itu tidak bisa kita pisahkan dengan yang namanya disebut dengan transport. Nanti transport itu ada dua, ada transport aktif, ada transport pasif. Bedanya aktif dan pasif itu apa? Nah, kalau transport aktif itu dia membutuhkan yang namanya energi. Jadi perpindahan si molekul dari luar sel menuju ke dalam sel itu dia membutuhkan yang namanya energi. Itu disebut dengan transport aktif. Sedangkan yang tidak membutuhkan yang namanya energi atau yang disebut dengan transport pasif. Jadi membedakannya adalah seperti itu. Nah, kalau air ketika nanti ini kan bisa dinamakan sebagai proses difus. Ketika air masuk ke dalam sel gitu, dia melewati si membran selnya itu tidak melalui yang namanya protein. Karena apa? Dia itu molekul yang sangat kecil. Jadi dia bebas lalu lalang. Makanya itu yang disebut dengan proses difusi. Dia tidak melalui yang namanya lapisan semi permeable, sehingga dia ketika masuk ke dalam sel itu ya dia masuk saja gitu, karena dia hanya melalui yang namanya konsentrasi tadi kan, apa yang disebut dengan difusi, apa yang disebut dengan osmosis. Yang disebut dengan difusi berarti perpindahan zat dari atau perpindahan molekul dari yang konsentrasi tinggi menuju konsentrasi rendah. Jadi ketika zat di sini konsentrasinya tinggi, nah, dia akan masuk gitu, langsung ke konsentrasi yang rendah yang di dalam sel ini. Jadi, yang membedakannya itu antara difusi dan osmosis. Kalau osmosis itu berarti apa? Perpindahan zat terlarut dari yang konsentrasinya tinggi ke dalam konsentrasi rendah, tetapi dia melewati yang namanya lapisan semi permeable. Contohnya kayak gini. Ada seleksinya gitu. Contohnya kalau misalkan kita analogikan ketika kita mau masuk ke rumah itu ada pintunya. Nah, kalau kita mau masuk pintu itu, kita harus membukanya, ada kuncinya. Kalau kuncinya tidak sesuai ya kita tidak akan bisa masuk gitu. Nah, itulah analogi dari lapisan semi permeable ini. Kalau kita punya kuncinya, cocok kuncinya, kita bisa buka pintu itu. Sedangkan kalau tidak cocok pintunya, kita tidak akan bisa buka pintu itu. Ya, secara analogi antara difusi maupun osmosis gitu. Oke, kita next. Ini kaitannya tadi dengan transport aktif maupun transport pasif. Ya, yang namanya difusi maupun osmosis itu, kalau yang difusi itu tadi peristiwa mengalirnya zat terlarut dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah, gitu ya. Nah, contohnya apa? Contohnya gini, ketika saya menyemprotkan parfum di satu ruangan. Nah, otomatis satu ruangan itu akan tercium wangi parfumnya gitu. Nah, itu disebut dengan proses difusi. Karena si zat terlarut, si parfumnya ini sebagai zat terlarut dengan konsentrasi tinggi. Karena apa? Perbedaannya gini deh. Konsentrasi tinggi dia apa? Berarti lebih pekat gitu. Nah, lebih kuat. Nah, dia akan menuju ke yang konsentrasi rendah. Belum saya bahas nih yang transport aktif. Nah, yang aktif ini seperti halnya gini. Secara gampangnya ya. Ketika misalkan si natrium ini, Na ini, dia berbentuk persegi 6 gitu.
ketika dia mau masuk, si protein ini, nah, si protein ini, si saluran ini harus dengan kunci yang sama. Harus berarti kuncinya harus apa? Harus bentuknya persegi 6 juga gitu. Ketika dia si natrium ini persegi 6, tetapi si protein ini dia berbentuk bulat, dia tidak akan bisa masuk ke dalam sel. Dia akan ditolak, dia akan dikeluarkan lagi gitu. Nah, contohnya seperti ini gitu. Dia tidak berbentuk persegi 6, dia akan ditolak, dikeluarkan lagi. Tetapi kalau sudah bentuknya sama, dia akan diteruskan menuju ke dalam sel. Ada yang disebut dengan osmosis, itu ada jenis-jenisnya. Ada di sini hipertonik, ada isotonik, ada hipotonik. Nah, biasanya kalau kalimat ini biasa kita dengar pada minuman, ya. Nah, apa sih yang membedakan antara hipertonik, isotonik, sama hipotonik? Nah, bisa dilihat di gambar di sini. Yang namanya hipertonik berarti konsentrasi di luar sel. Nah, ini sel ya, ini sel tumbuhan karena ada dinding selnya. Nah, ini yang abu-abu ini berarti di bagian luar sel. Nah, ketika konsentrasi di luar sel itu lebih tinggi, gitu. Zat pelarutnya itu lebih tinggi konsentrasinya dibandingkan dengan yang ada di dalam sel, gitu. Dengan konsentrasi sel, maka si sel ini akan tertarik, gitu. Cairan-cairan di dalam sel ini akan tertarik keluar dengan paksa. Nah, sehingga yang terjadi adalah hipertonik. Nah, lisis, nanti akhirnya selnya akan mengkerut. Sama kayaknya tubuh kita. Ketika kita terlalu lama di air, maka tubuh kita lama-kelamaan kulit kita itu akan keriput-keriput gitu, mengkerut gitu. Nah, itu yang disebut proses dari hipertonik. Karena cairan-cairan tubuh kita itu tertarik keluar gitu. Nah, makanya kalau berendam di air, itu di kolam renang biasanya kita kulit di tangan kita, jari-jari kita malah keriput. Nah, itu salah satu contohnya gitu. Nah, yang kedua di sini ada isotonik. Isotonik itu berarti apa? Konsentrasinya sama gitu. Antara yang di luar, air yang di luar maupun dengan air yang di dalam itu, zat larut di luar maupun yang di dalam itu konsentrasinya sama. Antara sel dengan zat larut itu konsentrasinya sama. Makanya ada timbal baliknya, ada air masuk, ada air keluar, ada air masuk, ada air keluar. Jadi bentuk tubuhnya pun tetap. Nah, berbeda lagi dengan hipotonik. Ini lawannya dari hipertonik. Kalau hipertonik itu berarti dia mengkerut, kalau hipotonik dia akan menggembung, akan semakin membesar gitu, atau yang disebut dengan turgid, ya. Nah, turgid itu apa? Berarti kapasitasnya itu sudah tidak kuat lagi, sudah maksimal gitu istilahnya ya. Contohnya kayak apa ya? Kayak misal contohnya gini, sapi dikasih air, kayak sapi gelonggongan gitu, dikasih air terus menerus, nah, maka dia akan turgid, semakin besar. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap sel? Itu pun berbahaya. Sel itu bisa kalau semakin lama semakin terus konsentrasi di dalam sel ini tidak sama dengan konsentrasi yang di luar, maka akhirnya pun sama, akan pecah nih yang namanya sel ini gitu, karena mengalami yang namanya lisis. Ketika hipertonik maka makin lama kan makin besar, itu akhirnya akan pecah, itu bahaya dari sel itu. Nah, terus ada lagi di dalam sel darah pun sama seperti itu. Oke, cukup sekian terkait difusi sama osmosis. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh nanti silakan ditanyakan via WhatsApp. Nah, untuk tugasnya silakan dikerjakan terkait pembuatan video dari osmosis maupun difusi, ya. Bahannya silakan mengikuti pada video yang sudah saya share seperti itu. Silakan diikuti gitu. Nah, untuk videonya bebas, sekreatif kalian. Kalian mau membuatnya seperti apa, terserah kalian. Misalkan saya mau buat pertamanya ada pembukaan dulu, terserah kalian, nggak apa-apa itu. Ya, nanti yang saya nilai terkait daripada berarti dari videonya kira-kira menarik atau tidak itu. Kreativitas kalian di situ saya nilai. Terus materinya, intinya materi yang disampaikan kira-kira bener gak nih? Apakah ada kekeliruan, ada perbedaan antara osmosis difusi, terus dari apa? Cara kerja kalian, kira-kira ketika kalian melakukan, kita anggap ini praktikum ya, gitu.
alat bahan yang digunakan itu sudah sama atau belum gitu, langkah-langkah yang dipakai pun sama atau belum gitu. Nah itu nanti masuk ke dalam tahap penilaian saya ya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan kalau untuk menggali informasi itu bisa dari manapun gitu, bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dari teman sebaya, itu pun bisa ya, terserah pokoknya. Ilmu itu dari siapapun silahkan kalian ambil selama ilmu itu baik gitu ya. Jadi boleh silahkan cari literatur yang lain silahkan ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.